Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Febrianti. Saya berasal dari Pendidikan Biologi kelas 1B dengan NIM 25130410116. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai daun majemuk atau Folium compositum dan daun tunggal atau Folium simplex. Jadi diawali dengan daun majemuk. Itu yang pertama ada daun lamtoro. Jadi daun lamtoro ini termasuk ke dalam daun majemuk menyirip beranak daun majemuk menyirip genap ganda 2 yang sempurna atau bipinit. Jadi kenapa dia dikatakan sebagai daun majemuk? Itu karena pada anak tangkai itu bercabang lagi menjadi anak-anak daun kecil. Yang kedua itu ada daun debubuya. Jadi daun debubuya ini termasuk ke dalam daun majemuk menjari beranak 6 atau multifoliate karena dia terdiri atas 6 helaian anak daun. Selanjutnya ada daun majemuk menjari beranak daun 3 atau trifoliate karena dia terdiri atas 3 helaian anak daun. Selanjutnya ada daun jeruk. Jadi daun jeruk ini digolongkan sebagai daun majemuk, padahal banyak yang mengira ini adalah daun tunggal. Tapi ternyata daun ini adalah daun majemuk menyirip beranak daun 1 atau unifoliolatus. Kenapa dia dikatakan sebagai daun majemuk? Itu karena pada tangkai daunnya itu terdapat persendian sehingga helaian daun itu tidak menempel pada ibu tangkai. Selanjutnya ke daun tunggal. Jadi daun ini termasuk ke dalam daun tunggal, padahal jika dilihat ini adalah seperti daun majemuk. Mengapa demikian? Karena daun ini terdapat buah. Jadi ketika suatu daun itu terdapat buah atau bunga di tangkainya, itu tidak bisa digolongkan sebagai daun majemuk sehingga ia digolongkan sebagai daun tunggal. Selanjutnya adalah daun Kamboja. Jadi daun Kamboja ini termasuk ke daun tunggal dengan bagian terlebarnya itu yang terletak di tengah dengan circumscriptio-nya itu adalah bangun lancet atau lanceolatus. Apexnya itu adalah meruncing atau acuminatus, basisnya itu adalah runcing atau acutus, dan margonya itu adalah rata atau integer. Selanjutnya ke daun kembang sepatu. Jadi daun kembang sepatu ini adalah daun tunggal yang dimana bagian terlebarnya itu terletak di bagian bawah dari tengah-tengah dengan circumscriptio-nya itu adalah bulat telur atau ovatus, dan apexnya itu adalah runcing atau acutus, basisnya itu adalah membulat atau rotundatus, dengan margonya itu adalah bergerigi atau serratus. Selanjutnya ke daun tapak liman. Jadi daun tapak liman ini memiliki bagian terlebar itu pada bagian bawah dari tengah-tengah dengan circumscriptio-nya itu adalah sudip atau spatulatus, dan apexnya itu adalah membulat atau rotundatus, basisnya itu adalah runcing atau acutus, dan margonya itu adalah rata atau integer. Selanjutnya itu ke daun asoka. Jadi daun asoka ini memiliki bagian terlebarnya itu pada bagian tengah. Jadi dia dikatakan sebagai circumscriptio-nya itu adalah jorong atau ovalis. Apexnya itu adalah runcing atau acutus. Lalu basisnya itu adalah tumpul atau obtusus, dan margonya itu adalah rata atau integer. Selanjutnya ke daun mata panah. Jadi daun mata panah ini dikatakan sebagai daun tunggal dengan bagian terlebarnya itu terletak di bagian bawah dari tengah-tengah. Jadi dia circumscriptio-nya itu adalah anak panah atau sagittatus, dengan apexnya itu adalah meruncing atau acuminatus, bawahnya itu adalah atau basisnya itu adalah terbelah atau emarginatus, dan margonya itu adalah rata atau integer. Selanjutnya lili paris. Jadi lili paris ini termasuk ke daun tunggal dengan bagian terlebarnya itu dari ujung hingga pangkalnya itu
sama lebarnya. Jadi circumscriptio-nya ini adalah pita atau ligulatus. Kemudian apexnya itu adalah runcing atau acutus. Basisnya itu adalah memeluk batang. Kemudian margonya itu adalah rata atau integer. Jadi kemudian ada lidah buaya. Jadi lidah buaya ini adalah daun tunggal dengan circumscriptio-nya itu adalah bangun lancet atau lanceolatus. Kemudian basisnya itu adalah memeluk batang atau amplekicaulis, dan apexnya itu adalah berduri atau mucronatus, serta margonya itu adalah berduri atau spinous. Kemudian selanjutnya ada kangkung, daun kangkung. Sama seperti daun mata panah, daun kangkung memiliki bagian terlebarnya itu pada bagian bawah dari tengah-tengah, dengan circumscriptio-nya dia adalah anak panah atau sagittatus. Apexnya itu adalah meruncing atau acuminatus, basisnya itu adalah terbelah atau emarginatus, dan margonya itu adalah rata atau integer. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.